Motivasi saya untuk menjadi TKHI yang pertama adalah melayani tamu Allah. Saya ingin melakukan sesuatu untuk orang lain dan terlebih untuk agama saya. Motivasi saya untuk membawa jamaah haji untuk bisa lancar dalam menjalankan prosesi hajinya. Karena saya bermindset dengan menjadi TKHI, berarti kita melayani tamu-tamunya yang menciptakan saya. Sebelumnya kan kita juga diberikan pelatihan dan pembekalan, pengetahuan dan keterampilan, di mana kita lebih diperdalam untuk kemampuan kita dalam melayani jamaah haji Indonesia. Tantangannya justru sangat besar karena saya satu dokter melayani 402 jemaah atau 410 jemaah. Kebetulan di kloter saya sendiri ada 402 jemaah dengan berbagai macam karakter, berbagai macam latar pendidikan, dan berbagai macam riwayat penyakit. Nah, kita pegang kepala regunya, tetap koordinasi dengan kepala rombongannya. Saya sudah buat mapping. Dari saat di Indonesia, saya sudah melakukan pembinaan dengan beberapa jemaah. Saya mintakan mereka list risti. Mereka semua memang lulus secara istitoah, tetapi karena kondisi di tanah air dan di tanah suci ini berbeda dari cuacanya ataupun dari kondisi yang ada, cukup membuat kondisi mereka bisa saja menurun. Nah, dari situ saya akan buat mapping jemaah yang risti. Ruangan-ruangan risti diusahakan berdekatan dengan lift atau ruangan kami. Kita melakukan visitasi ke tiap lantai. Visitasi ini dilakukan juga tiap hari dilakukan. Jadi kita menyebar, lalu kita melakukan pendekatan kepada mereka dengan memberikan penyuluhan kesehatan, juga melakukan pemeriksaan. Kita memang harus lebih aware terhadap mereka. Kita harus lebih bawel terhadap mereka. Ya, penyuluhan bukan hanya sekali seminggu atau dalam satu etape itu hanya sekali. Pada saat kita lewat itu kan juga jamaah juga menyapa, juga sambil melaporkan kondisinya, dan kita juga tanya gimana nih kondisinya. Di situ saya ngerasa berguna juga ya, ternyata bawelin mereka selama ini, datangin kamar mereka, ayo jangan lupa oralit ya. Mereka mau ke masjid, kita selalu bawelin, mana masker, mana payung, mana oralit. Di situ saya ngerasa aware. Kita lihat mereka ada something yang sudah mulai berubah dikit, kita langsung observasi. Kami melakukan pos binaan terpadu, kita juga menemukan ada peningkatan gula darah ataupun ada yang untuk tekanan darahnya ada yang cenderung meningkat ataupun mereka yang mengalami penurunan tekanan darah seperti itu. Kita ada nomor yang bisa dihubungi langsung. Jadi pada saat di posko itu kita menampilkan ada spanduk beserta nomor-nomor. Jadi insya Allah setiap jamaah sudah ada nomor kita seperti itu. Jadi tidak usah sungkan, tidak usah ragu pada saat ada keluhan, mau ada pertanyaan boleh langsung kontak kita. Dalam sehari jumlah jemaah yang mengunjungi posko kami kurang lebih 70 sampai 80 orang dalam sehari 24 jam. Lalu untuk pengobatannya juga kan fleksibel dalam waktu 24 jam, dan kalau ada kondisi emergensi kita bisa siap dipanggil. Tetapi kita melakukan melakukan pemasangan infus ataupun sampai manajemen rawat luka diabetes kita lakukan di hotel. Kalau misalnya pasien yang harus dirujuk, berarti proses dari dokter TKHI itu harus memproses rujukan ini sampai ke KKHI ataupun ke Rumah Sakit Arab Saudi. Seperti itu juga kita koordinasi dengan TGC sektor. Kami juga saat ada jemaah yang dirawat inap di KKHI Madinah maupun di Mekah, saya sebagai dokternya terutama saya minta video call. Karena jujur saya sendiri galau banget kalau udah ada jemaah yang dirawat. Kesian mereka sendiri. Kalau bisa ada yang nemenin, saya akan minta TKHI-nya nemenin satu. Tiap hari kami bergantian melakukan kunjungan kepada jamaahnya.
kita memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan penunjang, terusnya mengenai kondisinya. Jamaah juga bisa nyaman kepada kami juga, alhamdulillah, semoga terus berlanjut. Alhamdulillah saya sampai nggak kata orang dulu kalau orang darah tinggi takutnya sampai stroke gimana, tapi alhamdulillah dengan kesigapan dokter di sini, terutama dokter si cantik ini, cepat. Alhamdulillah baik-baik, udah gitu cepat gitu ya, tangkap ya. Saya dipasangin pakai kateter namanya. Aduh, saya nggak bisa pakai itu, gimana nih? Alhamdulillah akhirnya bisa juga. Ada seorang dokter yang baik hati. Bapak jangan takut minum, jangan takut minum yang banyak ya. Oke, pakai payung, semprot-semprot mukanya. Jangan sampai kejadian kayak waktu diem aja. Kan semuanya dorong ke saya, lihat saya ingat dia kita video call, aduh itu saya nangis terus. Di situ saya ngerasa saat kita memberikan something ke orang dengan ikhlas, orang juga akan membalasnya dengan luar biasa sekali. Tagline tugasku ibadahku itu harus tertanam betul di dalam diri kita sebagai PKHI. Karena kita berangkat di sini sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi pelayan tamu-tamunya. Jika kita melanggarnya berarti kita melanggar ketentuan Allah. Kita sudah diamanatkan, kita sudah terpilih, berarti kita mampu untuk melayani tamu-tamu. Semoga kami bisa memberikan pelayanan sesuai yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan.